Menurut Odum 1994, bentos merupakan organisme yang melekat atau beristirahat pada dasar perairan atau permukaan substrat dasar perairan. Bentuk morfologi dari makrozobentos adalah hewan invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Menurut Odum 1971, komunitas makrozobentos merupakan hewan dasar yang hidup di endapan dasar perairan, baik yang merayap, menggali lubang, atau melekatkan diri pada substrat. Menurut Bernes 1978, membagi makrozobentos berdasarkan pola-pola makanannya. Yang pertama, sebagai suspension feeder, yang memperoleh makanannya dengan menyaring partikel-partikel melayang di perairan. Yang kedua, sebagai deposit feeder, yang mencari makanan pada sedimen dan mengasimilasikan materi organik yang dapat dicerna dari sedimen. Materi organik dalam sedimen biasanya disebut detritus. Yang ketiga, sebagai detritus feeder, khususnya hanya makan detritus saja. Praktikum ini kami laksanakan di Wisata Alam Hutan Mangrove yang terletak di Jakarta Utara. Dan praktikum ini juga dilakukan di Pantai Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pada ulangan pertama, kami menggunakan petak dengan ukuran 1 meter x 1 meter. Pada petak ini kami menemukan beberapa jenis makrozobentos, diantaranya kelomang atau Choenobita sp dengan jumlah 9 individu. Ada juga siput batu yang berjumlah 3 individu. Dan substrat yang teridentifikasi di sini itu berbatu dan juga berpasir. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum penanaman makrozobentos di daerah interviral untuk ulangan yang kedua. Seperti dilihat, saat ini kami telah membuat blok dengan ukuran 1 meter x 1 meter, di mana spesies yang kami temukan ada siput laut dengan jumlah ada 6 siput laut dan juga tadi kami menemukan 2 kepiting, di mana kepiting itu berada di daerah berbatu Dan juga ditemukan 2 kelomang dan juga ada 3 kelomang yang ditemukan pada plot yang kedua ini. dan ini merupakan kepiting, salah satu kepiting yang kami temukan tadi. Kepiting ini berlari sangat cepat sehingga sangat sulit bagi kami untuk mengambil gambar atau mengambil video. Pada saat ini saya sedang melakukan praktikum yang kedua, yaitu keanekaragaman makrozobentos di daerah intertidal. Pada ulangan ketiga di sini dapat dilihat ada beberapa makrozobentos, yaitu jenis kelomang. Yes, dapat. Dapat. Oh, sudah? Mana dia? Jadi tadi saya sudah memasang petak ukuran 1 meter kali 1 meter. Lokasi pemasangan petak ini di Pantai Wisata Mangrove Pantai Indah Kapuk, Muara Angke.
Jadi sekarang saya tinggal menunggu untuk kepiting tersebut keluar. Setelah dilakukan pemasangan petak, saya berdiam diri dan tidak membuat suara agar para kepiting memberanikan diri untuk keluar. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya para kepiting pun memberanikan diri untuk keluar dan saya mulai mengambil data. Saat saya sedang mengambil data, saya berusaha sebisa saya untuk tidak menimbulkan suara. Setelah diamati, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu spesies UCSP dengan jumlah 6 individu. Lalu ada spesies Leptuca pugilator dengan jumlah 3 individu. Dan spesies terakhir yang dapat saya temukan yaitu Ocypode kuhlii dengan jumlah 3 individu. Sekarang saya berada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Di sini saya telah memasang petak 1 meter kali 1 meter dan tinggal menunggu kepiting-kepitingnya keluar. Macrozoobenthos yang saya temukan ada kepiting bakau atau Scylla serrata. Kepiting ini hidup di kawasan hutan mangrove yang tumbuh di pesisir pantai. Kepiting ini biasanya menggali lumpur atau pasir yang bercampur dengan air laut di sekitar pohon mangrove sebagai tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang dipilih kepiting jenis ini untuk menjadi tempat tinggalnya adalah perairan dangkal, estuar, dan berlubang. Berdasarkan data yang sudah didapat, terdapat 6 jenis spesies Macrozoobenthos yang sudah kami dapatkan dari 2 ekosistem pada 2 daerah yang berbeda. Pada 3 ulangan pertama itu di Pantai Malalayang dan 2 ulangan terakhir itu di Pantai Indah Kapuk, Muara Angke, Jakarta Utara. Dan data ini sudah kami susun dalam Excel dalam bentuk tabel dan akan diolah untuk dicari indeks keanekaragaman. Jadi langkah pertama yang kami lakukan yaitu dengan memasukkan nilai NI. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu dulu bahwa indeks keanekaragaman yang saya gunakan atau kami gunakan itu menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Itu bisa dilihat jelas pada simbol H-aksen ini. Oke, jadi kita cari jumlah individu total dari Soenobita sp pada setiap ulangan. Ya. Rumusnya sum dalam kurung kita ambil range dari ulangan 1 sampai ulangan 5. Kemudian kita enter. Dan ya kita mendapatkan nilai 17 dan untuk data kedua sampai seterusnya itu kita tinggal blok seperti ini, kita tarik ke bawah dan untuk total kita hanya tinggal masukkan lagi dengan rumus yang sama sum tapi kita blok dari arah vertikal dan kita bisa menemukan jumlah NI, jumlah keseluruhan total dari individu yang didapatkan adalah 43. Kemudian kita akan masukkan nilai kepadatan. Nah, kepadatan ini mempunyai rumus yaitu individu per meter pangkat 2 atau individu per meter kuadrat. Yang artinya nilai dari NI 17 akan dibagi dengan luas petak 1 meter kali 1 meter. Jadi luas petak 1 meter kali 1 meter sama dengan 1 meter kuadrat. Artinya 17 dibagi 1. Dan setelah itu kita blok ke bawah lagi. Dan untuk nilai totalnya kita blok seperti ini. Nah, nilainya sama dengan nilai NI. Seperti ini. Berikutnya kita akan mencari nilai PI. Mencari nilai PI itu kita memasukkan rumus NI
dibagi dengan N, atau jumlah individu spesies, jumlah suatu individu pada spesies I dibagi dengan jumlah individu keseluruhan. Jadi jumlah dari Sonobita sp dibagi dengan jumlah total keseluruhan individu dalam data yang sudah kita ambil. Oke, berikutnya kita blok lagi ke bawah. Ya. Setelah kita dapat nilai PI, kita akan cari nilai logaritma natural PI. Caranya cukup mudah, kita tinggal masukkan rumus ln, terus kita ambil PI dari sebelah sini, kita klik enter, dan nilainya bisa keluar. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai PI ln PI. Seperti biasa, kita masukkan sama dengan, kita klik nilai PI, terus kita pakai simbol bintang, dan kita klik ln PI. Simbol bintang ini menandakan operasi perkalian, dan PI ln PI didapatkan hasil seperti ini. Ya. Dan tahap terakhir yaitu pada konteks ini PI ln PI sudah ditemukan, jadi ini akan sangat mudah sekali. Kita tinggal masukkan rumus minus, terus klik nilai PI ln PI, dan kita sudah bisa mendapatkan nilai dari indeks keanekaragaman. Ya, dan ini dia indeks keanekaragaman bernilai 1,5, yang artinya ini berkategori sedang. Atau kita bisa bulatkan ini menjadi 2 angka di belakang koma. Kayaknya ini jadi salah. Kira-kira seperti itu untuk mencari indeks keanekaragaman Macrozoobenthus. Macrozoobenthus yang kami temukan memiliki jenis yang sangat terbatas. Kebanyakan yang ditemukan dari kelas Krustacea dan Moluska. Jenis-jenis Macrozoobenthus yang khas cukup terlihat karena perbedaan daerah yang cukup jauh. Tapi ada jenis yang sama yang ditemukan di Pantai Malalayang dan Pantai Indah Kapuk, yaitu Ocypode kuhlii. Ocypode kuhlii disebut juga kepiting hantu karena ciri khasnya yang punya gerakan cepat, bertubuh kecil, dan punya warna tubuh yang mirip dengan substrat tempat dia tinggal. Hal itu memungkinkan krustase ini dapat bertahan di berbagai ekosistem. Terus bagaimana dengan organisme yang lain? Contohnya kelomang seharusnya bisa ditemukan di berbagai tempat. Menurut Tuong Kesong et al. 2018, setiap organisme memiliki kebutuhan khusus dan tidak semua kebutuhan tersebut bisa didapatkan di daerah mana saja. Ekosistem mangrove dengan substrat berlumpur tidak menyediakan sumber yang melimpah bagi kelomang. Contohnya, menurut M. Laughlin dan Turkey 2011, kelomang membutuhkan ketersediaan gastropoda kecil untuk mendapatkan cangkang. Selain itu, kelomang membutuhkan makanan yang sebagian besar didapatkan di substrat berpasir dan juga membutuhkan perkembangbiakan larva akuatiknya.
indeks keanekaragaman makrozoobentos berada pada kategori sedang dengan nilai 1,54. Menurut Alimuddin 2018, keanekaragaman yang berkategori sedang menandakan kekayaan jenis yang juga sedang. Artinya, masih cukup banyak jenis yang mendukung kehidupan makrozoobentos yang telah ditemukan. Tapi juga ada faktor abiotik yang juga turut berpartisipasi atau mempengaruhi indeks keanekaragaman. Contohnya substrat, sinar matahari, suhu, pH, dan lain-lain. Kesimpulan, makrozoobentos yang dapat ditemukan yaitu krustase dan gastropoda dengan indeks keanekaragaman berkategori sedang karena faktor biotik dan abiotik yang mempertahankan keanekaragaman.